Siap. Amin. Rame penuh ya parkir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Darmasi, penuh parkir hari ini Pak Darmasi penuh. Alhamdulillah penuh nih jamaahnya. Hari Minggu Ahad pagi ya, sampai luar parkirnya. Luar biasa. Alhamdulillah. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Kaum muslimin muslimat, wajah-wajah calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Sehat ya? Bahagia? Sehat, bahagia itu wajar. Tapi ada yang tidak sehat bahagia. Halo? Ada yang tidak sehat bahagia? Kalau ada itulah luar biasa. Jadi sehat atau tidak bahagia itu luar biasa. Karena kalau seseorang itu bisa menerima takdir Allah, menerima keputusan Allah, ridho dengan ketentuan Allah, dikasih sakit, dikasih tidak sehat, itu bisa lebih bahagia daripada orang yang sehat. Karena umumnya orang sehat umumnya gitu, kadang-kadang lupa. Tapi kalau dikasih sakit, umumnya ingat. Dikit-dikit astagfirullahaladzim. Gitu. Kita sekarang masuk bulan Dzulhijjah. Disebut apa? Komariah. Komariah itu berdasarkan bulan. Kalau Samsiah matahari. Ada 12 bulan Komariah. Ada yang hafal? Halo? Ada yang hafal 12 bulan Komariah? Ada yang hafal? Nanti yang hafal dapat hadiah sarapan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ustaz kok hafal? Dari rumah sudah saya hafalkan. Makanya saya hafal. Sinau ya. Jadi ada 12 bulan. Dan bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, ada 4 bulan yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan mulia. Ketika bulan mulia, Bapak Ibu, ini amal soleh kita, ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ketika kita berbuat kejahatan, juga dilipat gandakan apa? Siksanya oleh Allah. Makanya di bulan mulia masuk Muharram. Muharram itu bulan mulia. Kenapa penjenengan punya gawe takut di bulan Muharram? Itu bulan mulia, gitu.
bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ini nggak usah takut, nggak usah takut. Bapak dirahmati Allah, itu tadi pengantar sebelum menginjak-injak pada materi. Hari ini kita akan membahas tentang amal yang disukai oleh Allah bulan Dzulhijjah. Kira-kira apa Bapak Ibu? Halo? Puasa Arafah, ada lagi? Apa lagi? Kurban, ada lagi? Amal yang disukai oleh Allah di bulan Dzulhijjah. Haji, ada lagi satu yang belum disebut. Puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah. Puasa 9 hari. Pada 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai 9 itu puasa yang dicintai oleh Allah. Pada 10 pertama, ya. 1 sampai 9 dan nanti 10 ditambah ya 10 untuk puasa Arafah, puasa Arafah. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Puasa hari Arafah, artinya saja karena waktu ya. Saya berharap pada Allah agar menjadikan puasa ini sebagai penebus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi puasa Arafah itu balasannya 2 tahun diampuni dosa. 2 tahun. Tahun sebelumnya dan tahun yang akan datang. Luar biasa. Makanya minimal penjenengan jangan terlewatkan untuk puasa Arafahnya, ya. Tekankan puasa Arafahnya di bulan Dzulhijjah itu. Syukur bisa 9 hari, 1 sampai 9 itu penjenengan bisa melakukan. Ini luar biasa. Ini amalan yang pertama Bapak Ibu di bulan Dzulhijjah. Yang kedua yaitu ibadah kurban. Kurban dari kata apa? Korban, yang artinya dekat. Diharapkan setelah penjenengan berkorban semakin dekat dengan Allah. Dasarnya Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya Allah telah memberikan pada kita nikmat yang banyak. Betul Bapak Ibu? Allah memberikan nikmat yang banyak. Terasa betul? Halo? Terasa betul? Terasa ya? Terasa. Allah memberikan nikmat yang banyak. Bahkan gak hanya banyak Bapak Ibu. Buahnya. Oke? Buahnya yang diberikan nikmat pada kita itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat materi. Bahkan nikmat materi itu enggak terhingga jumlahnya. Jangan pernah menghitung materi yang telah diberikan oleh Allah pada kita. Enggak pernah menghitung, no? Enggak pernah, ya? Mengapa? Mengapa? Karena saking banyaknya Bapak Ibu. Yang kedua yang nggak cover gitu, bukan cover ngitung nikmat materi, gitu. Nikmat sehat, sempat ini mahal. Sehat dan sempat ini nikmat yang sering dilupakan. Makanya kita selalu bersyukur. Makanya di Quran surat Ar-Rahman itu berkali-kali wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berkali-kali kan Allah mengingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak sekali nikmat Bapak Ibu yang Allah pada kita. Diingatkan, apakah kamu tidak bersyukur? Berkali-kali sampai 30-an ayat, ya, Allah mengingatkan pada kita untuk selalu bersyukur setiap saat, setiap waktu.
Berarti dalam hati Allah kita kembali kepada masalah korban. Jadi korban ini adalah syariat Allah yang mula-mula dicontohkan siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi di Quran surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'hu sa'ya. Ya bunayya inni ara fil manam ani atbaruka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika Ismail sudah sanggup bersama Ibrahim, ada yang mengatakan sanggup bekerja, ada yang menyebutnya umur 9 tahun, ulama ada yang menyebutnya umur 12 tahun, ada ulama yang menyebutnya ketika umur 13 tahun. Ibrahim bermimpi supaya menyembelih Ismail. Dan mimpinya Nabi, Bapak Ibu, mimpinya Rasul itu wahyu. Beda dengan mimpi kita. Itu wahyu. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Aku melihat dalam tidurku bermimpi supaya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu nak? Ayat tadi Bapak Ibu. Ismail menjawab, ya Allah, kalau itu memang perintah Allah, lakukan. Insya Allah engkau akan mendapatiku menjadi hamba yang sabar. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Ismail, anak yang masih imut-imut, ya, seneng-senengnya digendong, seneng-senengnya digoda, diledek, yang menyenangkan. Allah memerintahkan untuk menyembelih. Coba bayangkan. Kalau penjenengan pikir kira-kira berat nggak? Halo, berat nggak? Menyembelih anak berat nggak? Berat mana dengan menyembelih kambing? Dengan menyembelih seekor sapi berat mana? Berat mana? Berat menyembelih anak ya. Jadi artinya sebenarnya perintah kurban itu tidak berat bagi kita Bapak Ibu, dibandingkan dengan ketika Ibrahim disuruh menyembelih anak. Ismail pun juga luar biasa. Itu juga tidak mudah mendidik anak sebegitu dahsyat akidahnya. Silahkan ayah, mantuk malu, silahkan lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah akan mendapatiku menjadi hamba yang sabar. Coba kalau anak sekarang, iya nak, aku mau mimpi supaya menyembelih hewan. Kira-kira apa jawab bocah mimpi? Pak mawon bapak dulu saja yang disembelih, jangan saya. Jadi zaman ayah sekarang pun juga tidak tega. Tidak mentala, ya kan? Mentala itu apa? Mentala itu bahasa Indonesia, mentala itu mentala. Tega. Dijamin orang tua juga tidak mentala untuk mengatakan dengan kata-kata itu. Tapi Ibrahim, subhanallah, karena dia yakin bahwa itu adalah perintah Allah, dan perintah Allah itu terbaik. Makanya Ibrahim berani melakukan menyembelih Ismail. Dan ketika disembelih dengan cepat, Allah mengganti kambing kibas yang sangat besar dan gemuk. Itu ternyata kambingnya Habil yang dikorbankan. Ketika saat itu Allah menyuruh Habil dan Habil berkorban. Jadi ketika terjadi silang pendapat antara pernikahan
keempat anaknya Ibrahim itu. Jadi Qabil itu ganteng bu, dijodohkan dengan Lebuda jelek. Kemudian Qabil ganteng ya, dapat Lebuda. Kemudian Habil tidak ganteng tapi dapat Iklimah yang cantik. Qabil nggak terima. Dia punya keyakinan Allah itu adil. Tapi kenapa saya kok dapat yang jelek? Akhirnya terjadi pembunuhan pertama di dunia. Qabil membunuh Habil. Karena ketika disuruh korban, korbannya nggak diterima. Qabil karena seorang peternak, seorang petani kebun, dia berkorban sayur-sayuran yang kusut dan tidak segar. Dan Habil seorang peternak, dia berkorban kambing kibas yang besar, gemuk, dan subhanallah. Dan ternyata yang diterima adalah korbannya Habil. Itulah yang terjadi permusuhan. Inilah contoh kisah yang luar biasa. Ini bukan dongeng, ini terjadi benar. Ketika awal-awal Nabi Adam dan keturunannya diturunkan di muka bumi. Makanya ini pelajaran penting bagi kita. Jadi insya Allah kita mampu berkorban ya Bapak Ibu ya. Kalau mampu ya, harus punya keyakinan mampu. Saya itu hampir setiap tahun, karena saya itu juga ketua takmir, saya mengumumkan langsung saya ngisi Bapak Ibu. Waktu ngisi saya juga belum ada duit, belum nyekel duit. Karena duit itu nggak pernah sering saya cekel, sering tak masukkan dompet. Tapi alhamdulillah yang tahun ini saya baru daftar beberapa hari, ternyata dapat arisan. Sebenarnya seperti tahun lalu juga gitu. Pokoknya daftar itu aja sembuh, nanti gimana Allah akan memberikan. Ternyata selalu ada saja. Makanya jangan ragu-ragu. Jadi Allah itu tergantung persangkaan hamba-nya. Makanya jangan sampai nggak korban Bapak Ibu. Ya. Mumpung ini masih ada waktu, ya. HP-nya saja harganya jutaan. Gitu. Sepeda elektriknya jutaan, motornya puluhan juta, mobilnya mewah, kebunnya banyak. Masa nggak korban? Hari gini kok nggak korban? Malu sama Allah, gitu. Halo? Sepakat? Hari ini kok nggak korban? Malu sama Allah. Mau apa-apa punya kok nggak korban? Ya. Makanya Bapak Ibu, monggo kita mumpung masih ada waktu sampai terakhir dari tasrek nanti ya. Kita berkorban karena Allah. Jadi fasoli di rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhan dan berkorbanlah. Ya. Insya Allah apa yang kita korbankan pasti akan diganti lebih baik dan bahkan lebih banyak dari apa yang kita keluarkan. Amin ya rabbal alamin. Sampun cukup ya. Dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk segera mendaftarkan korban ke panitia korban. Amin ya rabbal alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim. Bagi yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah, hidayah fastaqbil haq fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NU, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengajian, jamaah diajak sarapan pagi bersama ya, gratis di sini dengan menu yang selalu berganti-ganti setiap hari. Perlu kami informasikan kembali, mungkin yang belum tahu, pengajian subuh ceria di Masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo berlangsung setiap hari pengajiannya. Hari Ahad dan Rabu diakhiri dengan makan pagi bersama. Sementara hari Selasa dan Sabtu, sajian menunya adalah susu segar dan roti bakar. Hari Senin dan Kamis tidak ada makan pagi, namun diganti sore hari bakdo pengajian. Jadi makan-makannya sore hari bakda buka puasa ya, yang bagi puasa sunnah di hari Senin dan Kamis.
Suasana selalu ramai seperti ini ya Lur. Tidak ada rebutan karena porsi yang disediakan oleh takmir selalu insya Allah cukup mengantisipasi jamaah yang datang. Oh ya, uang saku untuk anak-anak juga rutin setiap hari. Rp5.000 per anak yang hadir. Nah, bagaimana subuh ceria hari ini, Mas Ranu? Subuh ceria ini hari ini jamaahnya sangat banyak sekali. Penuh ya sampai ke parkir-parkir. Iya. Alhamdulillah. Menunya apa hari ini? Menunya hari ini untuk yang dewasa ada nasi pecel dan telur ceplok, untuk anak-anak telur ceplok sama mie goreng. Iya. Ternyata sekarang subuh sudah ramai terus ya sekarang. Iya, ramai terus. Hampir tiap hari ramai terus. Alhamdulillah. Ya. Sesuai dengan amanah dari para sesepuh ya agar subuh diramaikan ya. Iya. Subuh diramaikan. Memakmurkan masjidnya juga. Alhamdulillah. Kalau tausiah ceramah itu emang setiap hari juga ya. Iya, setiap hari. Juga itu uang saku untuk anak-anak. Untuk uang saku tiap pada subuh dibagikan ke anak-anak. Tiap hari juga ya. Iya, tiap hari. Oke, matur nuwun. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi Di dalam masjid Baitul Muqdis. Nusu.